1541 terpapar 3. Leng Xicheng memakai suasana hitam, rambutnya tertata rapi. Dari kemunculannya sudah dapat diketahui bahwa Leng Xicheng melakukan gerakan ke sini dari sebuah acara yang sangat formal. Begitu Leng Xicheng masuk ke ruangan Lin Zuyi, ia melihat Lin Zuyi mengulurkan tangan, sedang mengelap kerah di bawah dagu Gu Qingqing. Kini Gu Qingqing sedang duduk di atas sofa, sedangkan pinggang Lin Zuyi menyandar di tepi meja, dan berdiri tepat di samping Gu Qingqing. Meskipun tangan Lin Zuyi tidak menyentuh kulit Gu Qingqing sama sekali, namun karena posturnya agak aneh, membuat Lin Zuyi seolah sedang menyentuh Gu Qingqing dari depan, adegan ini terlihat mesra. Padahal Lin Zuyi sudah melihat Leng Xicheng masuk, tapi ia tidak menyadarinya. Ia malah sengaja membungkuk ke depan, seolah ingin menekan Gu Qingqing di bawah, dan membuat Leng Xicheng yang melihat adegan ini membukakan matanya. Karena Gu Qingqing berada di bawah Lin Zuyi, dan sedang fokus mengelap udara yang di atas roknya, ia pun tidak memperhatikan gerakan Lin Zuyi yang di atas kepalanya. Namun matanya langsung bersinar terang ketika melihat Leng Xicheng datang. "Xicheng, kamu datang." Leng Xicheng melihat wajah Gu Qingqing yang jelas-jelas sedang panik. Ia juga melihat cahaya kebahagiaan dari mata Gu Qingqing saat melihatnya muncul. Sepertinya Gu Qingqing benar-benar tidak mengetahui tindakan Lin Zuyi tadi. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, lalu ia pun masuk dengan langkah besar dan berjalan ke samping Gu Qingqing. Ia lalu mengambil gelas di tangan Gu Qingqing dan meletakkannya di samping. Di samping itu, Lin Zuyi masih sengaja tertawa. "Kak Xicheng, kebetulan kamu datang, aku dan Nona Gu." Lin Zuyi belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tapi wajahnya sudah kena pukul. Leng Xicheng pernah fitness, jadi tentu saja dia bisa berkelahi. Karena Lin Zuyi tidak siap menerima satu pukulan ini, ia pun langsung terjatuh di atas meja kantornya, tubuhnya tengkurap di ujung meja. Ia kemudian berusaha menstabilkan badannya. Karena menabrak meja kerja, dokumen-dokumen di atas meja, cangkir kopi, alat tulis, semuanya terjatuh dan berserakan di lantai. Bahkan gelas air yang diletakkan Leng Xicheng di atas meja juga jatuh dan pecah berkeping-keping. Suara kencang ini membuat orang-orang di luar ruangan Lin Zuyi sangat penasaran. Tadi Lin Zuyi memang sudah memerintahkan seluruh karyawan Zuyi untuk tidak boleh kemana-mana, juga tidak boleh mengekspos masalah Gu Qingqing. Jika ada yang tidak mematuhi perintah ini, orang itu akan langsung dipecat. Tapi tadi Leng Xicheng benar-benar datang ke Zuyi, bahkan langsung membuat kesamaan sebesar ini, dan membuat beberapa karyawan yang tidak takut mati pun berlari keluar ruangan Lin Zuyi ingin melihat situasi di dalam ruangan. Dan begitu mengamatinya, semuanya terkejut. Mereka melihat Lin Zuyi terjatuh karena menerima satu pukulan dari Leng Xicheng. Gu Qingqing belum sempat bereaksi, tapi ia sudah melihat Leng Xicheng melepaskan kancing jasnya satu persatu. Pria itu melepaskan jasnya, lalu menaikkan lengan bajunya agar bisa leluasa berkelahi. Karyawan-karyawan yang mengintip di luar ruangan Lin Zuyi mengira akan ada ayahnya, bahkan Gu Qingqing yang ada di dalam juga sangat panik. Ia langsung berdiri, tangannya langsung meraih pergelangan tangan Leng Xicheng, ingin menghalanginya. "Xicheng, jangan." Namun di luar dugaan semua orang, detik berikutnya Leng Xicheng mengibaskan jasnya, mengangkatnya ke udara, dan menutupi badan Gu Qingqing. Gu Qingqing tertegun, jasnya hangat, dan masih membawa suhu badan Leng Xicheng, menutupi tubuhnya. Leng Xicheng bahkan merapikan jas dan kancingnya untuk Gu Qingqing, kemudian ia dengan lembut menekan kepala Gu Qingqing dan menyandarkannya ke bahunya yang lebar. Lalu ia mengulurkan lengannya untuk memeluk bahu Gu Qingqing dari belakang, memeluknya dengan erat seolah ingin melindunginya. 1542 terpapar 4. Lin Zuyi berdiri dengan susah payah. Begitu menolehkan kepalanya, dapat dilihat bahwa wajahnya yang putih kini memerah gara-gara pukulan Leng Xicheng tadi, sudut bibir Lin Zuyi bahkan berdarah. Sorot mata Lin Zuyi sekilas menunjukkan kebodohan serta tampak menonton. Namun itu semua terhalang oleh poninya yang agak panjang, sehingga orang-orang sama sekali tidak bisa melihatnya. Mereka hanya bisa melihat bahwa wajah Lin Zuyi kemudian dimucat, dan sudut mulutnya masih berdarah. Leng Xicheng. Lin Zuyi memanggil di belakang Leng Xicheng. Namun Leng Xicheng tidak memberikan respon apapun, hanya mengeratkan pelukannya terhadap Gu Qingqing. Bahkan dia tidak melirik Lin Zuyi sama sekali. Ia memeluk Gu Qingqing dan langsung berjalan menuju pintu ruangan Lin Zuyi. Para penonton yang mengintip di luar ruangan, termasuk Zhang Yuxi, He Yumeng,
bahkan Shen Yuting yang selalu berdiskusi dengan Gu Qingqing pun terbengong di tempat. Meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan apapun, Gu Qingqing juga tidak menjelaskan, namun melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing berdiri bersama, apalagi Gu Qingqing memakai jas Leng Xicheng dan berjalan keluar, kini sudah tidak perlu ditanya lagi, alasannya sudah keluar sendiri, Gu Qingqing, dialah istri Leng Xicheng, tidak salah lagi. Leng Xicheng membawa 7 hingga 8 orang pengawal. Ketika ia dan Gu Qingqing berjalan keluar dari ruangan Lin Zuyi, para pengawal ini juga ikut keluar, mereka bagaikan dinding manusia yang memisahkan Leng Xicheng dan Gu Qingqing dari karyawan-karyawan Zuyi. Meskipun Lin Zuyi sudah memperingatkan semua karyawannya untuk tidak tahu mana, namun ketika Leng Xicheng keluar dengan Gu Qingqing yang mengenakan jas pria itu, hampir semua karyawan yang ada di dalam kantor berdiri. Tidak ada yang mengeluarkan suara, juga tidak ada yang melakukan apapun. Hanya ada para pengawal profesional yang sedang memisahkan mereka dan mengirimkannya kepada penonton. Leng Xicheng dan Gu Qingqing terus berjalan tanpa mengatakan apapun. Mereka berjalan melewati semua orang, dan tiba di depan lift. Leng Xicheng dan Gu Qingqing bahkan tidak perlu menekan tombol lift, sudah ada pengawalan yang secara otomatis membantu mereka menekan tombol tersebut. Pintu lift terbuka, beberapa pengawal masuk duluan ke dalam, salah satunya menekan tombol tahan, membiarkan Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk ke dalam lift. Ada 2 pengawal yang ikut masuk ke dalam lift dan berdiri di depan Leng Xicheng dan Gu Qingqing untuk melindungi mereka berdua. Di luar lift juga masih ada 2 orang pengawal untuk mencegah ada yang mengejar sampai masuk ke dalam lift. Kedua pengawal ini menunggu lift berikutnya datang, dan turun ke bawah. Selama proses ini, tidak ada yang mengatakan apapun, juga tidak ada yang berani melirik kemanapun. Gu Qingqing bukan orang yang sangat ceria di kantor, ia bahkan pernah terlibat cekcok besar dengan wanita yang terlibat skandal dengan Leng Xicheng, yaitu Chen Wenji. Selain itu, ia juga sering terlibat masalah dengan Su Zijin, namun ia tidak pernah menyerah. Orang-orang bahkan pernah berpikiran dan menjulukinya sebagai selingkuhan Leng Xicheng. Gu Qingqing biasanya juga akan bergaul dengan bawahan satu kelompoknya, lalu berdebat dengan pihak sponsor, bahkan juga akan bertengkar dengan staf selebriti. Namun, seperti sikap Gu Qingqing, itu semua tetap membuat semua orang merasa sama dengan mereka. Gu Qingqing hanyalah salah satu karyawan yang baru bisa mendapatkan uang 10.000 yuan setelah gajian. Dan Gu Qingqing bukanlah orang yang tidak realistis. Ia memang sedikit lebih cantik, sedikit lebih elegan, tekun, dan giat. Karyawan laki-laki lebih suka mengajaknya berbicara, namun Gu Qingqing tetap hanya manusia biasa. Tapi, ketika Gu Qingqing keluar bersama Leng Xicheng dengan perlindungan para pengawal sampai lantai bawah. Awalnya masih ada yang meragukan apakah Gu Qingqing adalah istri asli Leng Xicheng, namun setelah adegan tersebut, tidak ada lagi yang curiga bahwa Gu Qingqing memanglah Nyonya Leng yang legendaris itu, tidak perlu diragukan lagi. 1543 terpapar, 5. Aku sudah salah lihat ya. Setelah Leng Xicheng dan Gu Qingqing turun ke lantai bawah, bahkan pengawal yang dibawa Leng Xicheng juga sudah turun semua, suasana kantor akhirnya kembali tenang. Zhang Yuxi menggunakan sikunya dan menabrak lengan tangan He Yumeng, tadi itu Gu Qingqing, kan? Direktur kita. Jangankan Zhang Yuxi, semua orang di sekitarnya juga tidak percaya. Namun di samping Zhang Yuxi, He Yumeng malah berkata dengan santai, dia memang direktur Gu, tapi dia juga bukan sekadar direktur Gu. Betul, Gu Qingqing tentu saja bukan hanya direktur Gu, ia merupakan istri Leng Xicheng, nyonya keluarga kaya yang memiliki kekayaan puluhan miliar. Gu Qingqing bahkan diberi saham miliaran oleh Leng Xicheng. Bisa dibilang, ia sudah tidak perlu lagi memikirkan uang seumur hidupnya. Tapi aku rasa itu tidak benar. Kalau direktur Gu memang istri Leng Xicheng, sebelumnya Chen Wenji sangat sombong dan arogan, direktur Gu sama sekali tidak mengatakan apapun mengenai statusnya. Setelah Zhang Yuxi selesai bicara, orang-orang yang ada di sana menganggukkan kepala. Namun ada lagi yang membantah, tapi kalau direktur Gu bukan istri Leng Xicheng. Dengan latar belakang direktur Gu, dengan apa dia bisa bersaing secara terang-terangan dengan Su Zijin yang merupakan putri orang kaya? Semua orang sangat mengerti sifat Su Zijin, sehingga begitu ada yang mengatakan hal tersebut, ada lagi yang mempercayai status Gu Qingqing. Namun tetap ada yang tidak percaya, tapi, kalau direktur Gu memang istri Leng Xicheng yang asli, kenapa pada saat kita semua menyebut selingkuhan Leng Xicheng, dia juga tidak menjelaskannya?
Kemudian segera ada yang melanjutkan, menjelaskan. Mau menjelaskan seperti apa? Kalau Direktur Gu mengatakan dirinya bukan selingkuhan Leng Xicheng, melainkan adalah istri asli Leng Xicheng. Memangnya siapa yang akan mempercayainya? Apa kamu sendiri akan percaya? Kata-kata ini membuat semua orang menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak akan ada yang percaya. Lalu, begitu Direktur Gu masuk ke perusahaan kita, dia langsung mendapatkan 2 proyek besar grup Leng, bahkan mendapatkan juara 1 di kompetisi periklanan. Sudah, kalau mengatakan mengenai hal ini sudah tidak lucu lagi, kita semua sangat mengerti kemampuan Direktur Gu. Mereka semua sangat yakin dengan kemampuan Gu Qingqing, mereka hanya tidak mengerti, mengapa seorang nyonya keluarga sepertinya bisa ikut mereka naik bus, kereta bawah tanah, membeli baju yang harganya hanya ratusan yuan, memakan bekal yang harganya hanya puluhan yuan, OT hingga jam 8 atau 9 malam. Mereka bahkan tidak pernah mendengar Gu Qingqing mengeluh sama sekali. Terlebih lagi, hubungan Gu Qingqing dan Leng Xicheng benar-benar sulit untuk dijelaskan. Kisah mereka sudah cukup untuk dijadikan bahan sebuah sinetron. Sudahlah, mau Direktur Gu memang istri Leng Xicheng atau bukan, pokoknya sekarang dia sudah berhubungan dengan Leng Xicheng. Ayo semuanya bubar, bubar. Orang yang pernah bicara buruk soal Direktur Gu di belakangnya, kalian berdoalah. Cukup untuk mengatakan 1 atau 2 kata tentang iri hati dan kecerahan, dan tentu saja, masih ada emosi, tetapi selain emosi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng membawa 7 hingga 8 orang pengawal, mereka membawa beberapa mobil Benz yang sama bertahan. Meski mobil sudah keluar ke jalan raya, para wartawan masih ingin merekam dan mewawancarai mereka. Karena perlindungan mobil dibuat dengan sangat bagus, para wartawan sama sekali tidak tahu Leng Xicheng dan Gu Qingqing berada di mobil yang mana. Sehingga tidak ada gunanya juga bagi mereka untuk mengikuti mobil tersebut. Gu Qingqing duduk di dalam mobil, perasaannya mulai kembali tenang. Ia melihat dari jendela mobil ada banyak wartawan yang ingin mengambil foto. Ia lalu melihat lampu jalan, gedung tinggi, gerombolan orang, semuanya menjauh, semuanya sudah tidak begitu penting lagi. Leng Xicheng yang tidak berbicara tadi akhirnya menolehkan kepalanya dan melihat Gu Qingqing, kamu baik-baik saja. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, ia mengulurkan tangan dan meraih tangan Leng Xicheng, yang juga menggenggamnya balik. Mereka berdua saling bertatapan, dan bersandar pada satu sama lain. Kemudian, ponsel Leng Xicheng berbunyi. 1544 terpapar, 6. Leng Xicheng mengambil ponselnya dan melihatnya, lalu ia tampak mengerutkan keningnya. Karena panggilan tersebut adalah dari ayahnya, Leng Yunting. Gu Qingqing yang berada di dekatnya juga melihat nama tersebut, ia juga mengerti, dengan kejadian sebesar ini, Leng Yunting dan Luo Qingsui tidak mungkin tidak menanyakan hal tersebut. Ia mendongak, dan kebetulan melihat Leng Xicheng juga sedang melihatnya, ekspresi Leng Xicheng terlihat sedang khawatir. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kalau dirinya tidak setuju, dan Leng Xicheng baru mengangkat panggilan tersebut, ayah. Kamu di mana? Suara Leng Yunting tidak menunjukkan emosi apapun, namun sikapnya yang seperti ini membuat Leng Xicheng sedikit gelisah. Di jalan, bersama Qingqing. Dan benar, Leng Yunting langsung mengungkit nama Gu Qingqing. Leng Xicheng kemudian melihat Gu Qingqing, ia pun menganggukkan kepalanya, Kalian berdua datanglah ke rumah. Leng Yunting berkata dengan singkat dan padat, setelah itu menutup panggilan tersebut. Leng Xicheng juga tidak banyak bicara, ia menyuruh supir memutar ke rumah tua keluarga Leng. Di pintu masuk gunung yang akan masuk ke rumah tua keluarga Leng, kebetulan keluarga Ni dan keluarga Su yang ada di samping juga sepertinya mau keluar rumah. Pada saat jendela pintu diturunkan, dapat dilihat dengan jelas bahwa Ni Zining dan Su Zijin sedang duduk di belakang mobil. 2 mobil itu, yang satu masuk, yang satu keluar. Orang-orang yang berada di dalam kedua mobil ini sama-sama melihat ke satu sama lain. Hanya dengan satu lirikan saja, kemudian kedua mobil pun berjalan melewati satu sama lain. Satu masuk satu keluar, tidak ada yang berhenti sama sekali. Mungkin, hanya Ni Zining yang masih melihat mobil Leng Xicheng yang semakin menjauh dari kaca spion. Namun ia juga hanya melihatnya sebentar, dan tidak berani langsung menoleh untuk melihat ke arah mobil Leng Xicheng menjauh. Semua ini sudah tidak penting lagi. Mobil Leng Xicheng naik ke atas gunung, dan berhenti di depan rumah keluarga Leng. Pintu mobil terbuka, Leng Xicheng turun duluan,
Gu Qingqing turun dari pintu yang satunya lagi. Mungkin karena sekarang sudah tengah hari, cahaya matahari bersinar dari pepohonan, membuat orang sudah bisa merasakan sedikit rasa pusing saat mengangkat kepalanya sedikit. Gu Qingqing melihat rumah dan jendela yang familiar di sini, ia bahkan tidak berani masuk. Ia sangat takut Leng Yunting dan Luo Qingsui akan memaksanya bercerai dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng sepertinya bisa merasakan kecemasannya. Ia pun maju dan menggandeng tangan Gu Qingqing. Dan ia bisa merasakan dinginnya tangan Gu Qingqing. Gu Qingqing akhirnya menggenggam tangan Leng Xicheng dengan kuat. Mereka berdua berjalan bersama ke depan pintu rumah, mengambil napas dalam, lalu menekan bel rumah. Masuklah. Suara Luo Qingsui yang ada di dalam rumah terdengar tenang, sama sekali tidak terdengar emosi. Leng Xicheng dan Gu Qingqing mendorong pintu besi yang terasa berat ini, dan yang pertama menyambut mereka di Wells. Beberapa bulan telah berlalu, kini Wells semakin besar. Ketika badannya yang penuh dengan bulu memaksakan ke mereka, tinggi badan Wells sudah mencapai dada orang. Namun sifat Wells tetap seperti anak kecil, ia menggonggong dengan ceria sambil menggoyangkan ekornya kekuatan tenaga. Guk-guk, Wells, sayang, izinkan kami masuk dulu. Wells tidak mengerti, ia mengira majikannya sedang mencari, maka goyangan ekornya pun semakin kencang. Apalagi kini ia mengangkut ke Gu Qingqing, kalau bukan karena Leng Xicheng memegangi Gu Qingqing, mungkin kini Gu Qingqing sudah jatuh ke lantai bersama Wells. Wells, sudah. Dari dalam rumah, suara Luo Qingsui terdengar. Wells pun menggonggong satu kali, lalu menarik kembali kaki dan tangannya, kemudian mengikuti majikan-majikannya berjalan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu lantai bawah, Leng Yunting dan Luo Qingsui sedang duduk. Ketika mereka melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing, mereka juga tidak menunjukkan ekspresi yang lebih, hanya menyesuaikan tangan dan mengatakan, duduk. Ayah, ibu. Setelah Leng Xicheng memanggil, Gu Qingqing juga ikut memanggil. Setelah duduk, pembantu rumah pun menyajikan teh untuk Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Mereka menerima teh itu dan menyesapnya seteguk. 1545 terpapar 7. Terkadang, justru di situasi yang tidak panik dan tenang ini yang semakin membuat hati orang merasa tegang. Gu Qingqing mengambil cangkir teh, ia terus meniupkan uap panas, seolah-olah teh itu sangat panas, dan ia tidak berani meminumnya. Kini wajahnya seolah sudah mau terbenam ke dalam cangkir teh. Setelah meniup beberapa saat, ia baru menyesap seteguk, lalu mendengar Leng Yunting berkata, ayo, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Gu Qingqing belum sempat menelan teh di mulutnya, ia malah tersedak dan terbatuk keras. Leng Xicheng yang ada di sana segera mengambil tisu, Gu Qingqing langsung mengelap air teh yang tumpah di bajunya. Ia terlihat menundukkan kepalanya, merasa malu. Setelah Gu Qingqing selesai mengelap, Leng Xicheng baru menjawab, biar aku saja yang menjelaskan. Sebenarnya masalahnya seperti ini, karena situasi internasional yang buruk, transformasi grup Leng kali ini telah melepaskan banyak fungsi elektronik energi dan berubah ke arah dunia hiburan. Sedangkan Direktur Fu, Direktur Zheng dan beberapa direktur lainnya tidak menyetujuinya, jadi mereka mengundang sutradara direktur lainnya untuk bertengkar denganku. Lalu, sebelum Leng Xicheng selesai menjelaskan, Leng Yunting sudah mengangkat tangan di udara. Leng Xicheng tidak perlu melanjutkannya lagi, kamu bisa membicarakan masalah bisnismu di hari lain. Hari ini aku memanggil kalian ke sini karena ingin mendengar Qingqing menceritakan masalah di keluarganya. Gu Qingqing sudah tahu kalau dirinya tidak akan bisa melarikan diri, dan tentu saja, ia juga tidak pernah mau melarikan diri, sehingga ia pun menganggukkan kepalanya, ayah, ibu, sebenarnya begini. Waktu itu ketika ibu ulang tahun, seharusnya kalian sudah melihatnya. Kali ini yang terjadi adalah, pacar kakakku saat itu, Liu Tiantian, anak perempuan Liu Jiangwo dari perusahaan Rongxin, yang terlibat dalam penggalangan dana ilegal, perumahan dan konstruksi di bawah standar, dan yang menjual satu rumah ke banyak konsumen itu. Ketika kakakku berpacaran dengan Liu Tiantian, Liu Jiangwo mengelabuinya untuk menjadi penanggung jawab perusahaan Rongxin. Tapi karena kakakku tidak pernah berhubungan langsung dengan perusahaan Rongxin, dia mana mungkin menggelapkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat ini. Dan masalah proyek real estate itu, proyek itu bahkan sudah dijalankan beberapa tahun yang lalu. Liu Jiangwo hanya menggunakan kakakku untuk menjadi penanggung jawab proyek agar menjadi kambing hitam saja. Tentu saja aku juga tidak akan menyangkal bahwa kakakku memang memerlukan sedikit pelajaran. Sebagai seorang lelaki,
ia tidak bisa bekerja keras, malah mendengarkan kata-kata manis keluarga Liu, dan dengan bodohnya menandatangani begitu banyak surat. Dari segi hukum, dia masih harus bertanggung jawab. Aku tidak pernah mau menggunakan kekuatan si Cheng untuk melepaskannya dari kejahatan yang dia lakukan. Terserah nanti hasil akhir dari konferensi seperti apa, kakakku tetap harus menghadapinya. Aku hanya tidak menyangka, akhirnya tetap melibatkan si Cheng, melibatkan keluarga Leng. Usai menjelaskan semuanya, Gu Qingqing rasanya benar-benar ingin menamparkan Gu Qingshan. Waktu itu ia sudah menyuruhnya untuk tidak berpacaran dengan Liu Tiantian, apalagi terlibat dalam masalah perusahaan Liu Jiangwo, tapi Gu Qingshan malah sengaja bertindak sebaliknya. Tidak apa kalau Gu Qingshan tidak bisa menghasilkan uang, tapi kakaknya ini malah membuat masalah sebesar ini. Pada saat Gu Qingqing berbicara, ia bahkan menundukkan kepalanya di depan Leng Yunting dan Luo Qingsui. Ia dengan tulus meminta maaf, "Ayah, Ibu, semua masalah ini gara-gara kakakku, tidak ada ringkasan dengan si Cheng. Karena kakakku, si Cheng dijadikan sasaran di rapat langsung, aku benar-benar minta maaf. Kalau ayah dan ibu mau aku bertanggung jawab, aku bisa." Tanggung jawab apanya? Leng Si Cheng mengerutkan keningnya, "Apa ringkasan masalah kakakmu kamu? Aku tahu kamu selalu membujuknya agar tidak terlibat dalam urusan keluarga Liu, ini salah kakakmu sendiri. Sedangkan masalah perusahaan, meskipun tanpa masalah kakakmu, aku tetap akan jadi tujuan para direktur. Karena aku sudah mengusik keuntungan mereka, makanya mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mencakupku. Ini bukan salahmu, kamu tidak perlu minta maaf." 1546 terpapar 8. Tapi dia kakakku, masalah ini bisa terjadi memang gara-gara dia. Sekarang masalahnya sudah jadi besar, gosip yang disebarkan juga sangat tidak enak didengar. Kalau bukan karena aku, masalah ini tidak akan menimpa keluarga Leng. Kalian juga tidak akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Mereka menyebut, anggota keluargaku adalah penipu. Leng Yunting mendengar Gu Qingqing berbicara sampai akhir, kemudian ia melihat anaknya, dengan suara tenang ia bertanya, "Si Cheng, bagaimana cara melapisinya?" Leng Si Cheng mengatakan, "Terserah bagaimana orang luar mau melihat keluarga Leng seperti apa. Tapi Gu Qingshan tetap harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia sudah dewasa, saat dia menandatangani surat perjanjian itu, dia seharusnya sudah menyiapkan diri untuk menerima risikonya. Kami tidak akan ikut campur dalam hukum, tapi kami akan tetap berusaha sebisa kami untuk mengurangi hukuman Gu Qingshan. Gu Qingshan lah yang harus bertanggung jawab, jadi ini tidak ada infrastruktur yang sama sekali dengan Qingqing. Sebenarnya, sejak awal Gu Qingshan mulai berhubungan dengan keluarga Liu, Qingqing sudah pernah memberitahuku kalau dia juga sangat menentang keluarganya berhubungan dengan keluarga Liu. Aku rasa masalah ini harus dihilangkan, kesalahan Gu Qingshan adalah kesalahannya sendiri, tidak ada menyelesaikannya dengan Qingqing, jadi dia juga tidak seharusnya disalahkan. Leng Si Cheng mengucapkan semua ini karena ingin melepaskan Gu Qingqing dari masalah Gu Qingshan. Setelah Leng Yunting mendengar kata-kata Leng Si Cheng, ia tidak langsung mengungkapkan pendapatnya. Malah beberapa saat kemudian ia baru mengatakan, "Aku malah merasa, tetap harus disalahkan." "Ayah." Leng Si Cheng dan Luo Qingsui terkejut mendengar kata-kata Leng Yunting. Sementara Gu Qingqing yang duduk di samping Leng Si Cheng malah sudah menyiapkan diri untuk menerima teguran Leng Yunting, seolah-olah itu adalah suatu keharusan. Di hadapan orang ketiga itu, Leng Yunting malah berkata, "Tapi, yang harus bertanggung jawab atas masalah ini bukan Qingqing, melainkan kamu, Si Cheng." Mendengar kata-kata Leng Yunting, ruang tamu pun menjadi hening dalam sekejap, kemudian Gu Qingqing dan Luo Qingsui sama-sama membuka mulut. "Ayah, Yunting." Leng Yunting mengulurkan tangannya, menyuruh Gu Qingqing dan Luo Qingsui diam, kemudian ia menatap Leng Si Cheng dengan tajam. "Saat keluarga Liu pertama kali datang ke rumah kita, sudah ada tanda-tanda kalau masalah ini akan terjadi, kan? Aku ingat aku dan ibumu bahkan pernah menasehatimu, menyuruhmu waspada. Keluarga Liu memang terjadi dalam hal ini, kakak dan ibu Qingqing juga salah, tapi kamu juga salah." Leng Yunting meletakkan cangkir teh di atas meja. "Kamu adalah kepala keluarga di rumah tanggamu. Kalau kamu sudah menemukan ada yang tidak beres, kamu seharusnya segera bertindak dan menyelesaikannya sebelum masalah ini membesar. Bukannya malah membiarkan padahal sudah diingatkan. Itu artinya kamu sudah mengisyaratkan keras kepala, sombong, dan memberi orang."
Leng Yunting melirik Leng Xicheng, perusahaan contohnya. Padahal kamu sudah tahu di sana ada Direktur Fu dan Direktur Zeng yang suka mencari masalah Anda, kamu harus mengendalikan kelainan ini ada dalam kendalimu. Dunia ini tidak berputar hanya karenamu, jadi wajar kalau ada gangguan dan situasi buruk. Namun poinnya adalah, apakah kamu bisa menanganinya atau tidak? Bukan mengatakan omong kosong tentang tanggung jawab. Kata-kata Leng Yunting ini membuat Leng Xicheng teringat. Ia tentu saja mengetahui kelonggaran yang diberikannya pada masalah ini, makanya bisa sampai seperti ini. Gu Qingqing masih ingin membantah, "Ayah, ini bukan masalah Xicheng, tapi aku." 1547 terpapar, 9. Karena latar belakangku, banyak orang jadi meragukanku, bahkan firasatku. Bagaimanapun, aku. Leng Yunting tetap tidak berekspresi lebih lanjut, kami semua mengetahui latar belakangmu. Waktu Xicheng memutuskan untuk menikah denganmu, maka dia sudah harus memikirkan akan ada kemungkinan seperti hari ini. Apalagi kalian tidak mempublikasikan pernikahan kalian, dan malah terkena jepretan kamera wartawan sedang bersama. Semua masalah sudah terjadi di waktu yang bersamaan, Xicheng tetap salah. Luo Qingsui melihat Leng Xicheng terus menundukkan kepalanya. Pria itu lesu karena teguran ayahnya. Luo Qingsui pun segera memberikan segelas air padanya. Ia ingin membantu Leng Xicheng berbicara, namun ia sudah memiliki kesepakatan dengan suaminya, dan ketika sedang memberikan teguran kepada anak, Luo Qingsui tidak akan ikut campur. Kini Luo Qingsui mendengar Gu Qingqing berbicara, jadi ia baru berkata, "Kakakmu ya kakakmu, kamu ya kamu. Saat aku dan ayahmu menyetujui pernikahan kalian, kami tidak memikirkan hal lain. Lagi pula kasus keuangan di kalangan keluarga seperti kami ini sangatlah wajar. Ini bukan masalah besar, sekarang yang penting adalah bagaimana cara menanganinya." Gu Qingqing terkejut, benar juga kata-kata Luo Qingsui. Di keluarga kaya seperti mereka, setiap hari ada saja keluarga yang terlibat masalah hukum, seperti menurunkan tarif pajak, menghindari pembayaran pajak, menyuap berbagai pihak yang terkait demi proyek penting, dokumen yang tidak lengkap dan hanya akan dilengkapi setelah berjalannya proyek, persaingan yang tidak adil, ada banyak masalah seperti ini, dan di mata mereka, ini sama sekali bukan masalah yang besar. Bagi keluarga Leng, kalau masalah keluarga Liu hanya penghindaran pajak dan membawa lari dana perusahaan, sebenarnya juga bukan masalah besar. Hanya saja perbuatan keluarga Liu terlalu buruk, mereka membangkitkan amarah masyarakat dan mencari kambing hitam, makanya masyarakat berharap keluarga Liu mendapatkan hukuman berat. Sedangkan Gu Qingshan, kakaknya yang bodoh itu. Selain bodoh, keluarga Leng bahkan malas mau mempedulikannya. Keluarga Leng juga tidak memikirkan apakah pria itu akan masuk penjara atau tidak. Yang mereka lihat adalah kemampuan Leng Xicheng menyelesaikan masalah. "Aku sudah tahu, ayah." Leng Xicheng menganggukkan kepala, "Kedepannya aku akan mementingkan masalah pekerjaan, tidak akan mementingkan musuh, juga tidak akan menilai rendah saingannya. Kartu mereka pegang adalah masalah pribadiku dengan keluargaku, aku pasti akan melindunginya dengan baik-baik. Sedangkan masalah perusahaan, ayah tidak perlu khawatir, aku sudah punya solusinya. Aku pasti tidak akan membiarkan kutu-kutu itu mengganggu perkembangan perusahaan." Leng Yunting menganggukkan kepalanya, "Kalau begitu segera ambil tindakan. Merencanakan sesuatu yang harus berani tapi teliti, harus mempertimbangkan dari seluruh sudut. Yang penting visinya sudah jelas, nanti yang lainnya akan jadi mudah." Padahal Gu Qingqing tadi sudah menyiapkan diri untuk menerima teguran dari Leng Yunting dan Luo Qingsui, namun ia tidak menyangka, ia tidak hanya tidak dimarahi sama sekali, malah Leng Xicheng yang menemaninya menerima teguran habis-habisan. Luo Qingsui dan Leng Yunting menyuruh mereka makan siang sama-sama. Setelah makan, Leng Yunting tetap memanggil Leng Xicheng ke ruang kerjanya di lantai atas seperti biasanya, membahas perkembangan perusahaan. Sedangkan Luo Qingsui memanggil Gu Qingqing membantu memandikan Wells di halaman luar. "Ibu, kamu tidak perlu banyak bicara, kan sudah kubilang, kakakmu ya kakakmu, kamu ya kamu. Aku dan ayahmu sama sekali tidak keberatan." Menurut Luo Qingsui, jika mau dibandingkan, baik ayah kandung ataupun ayah angkatnya, mereka jauh lebih sadis daripada keluarga Gu yang tidak berguna. Kalau Luo Qingsui ingin membenci seseorang, maka orang itu adalah dirinya sendiri. Ia tidak akan mencari masalah dengan Gu Qingqing. "Kami hanya mau kamu dan Xicheng bisa baik-baik saja. Tentu saja, kami berharap istri Xicheng memiliki hati yang benar dan karakter yang baik.
Tidak perlu membicarakan keluargamu, kalau kamu sendiri tidak tegas dan sudah melakukan sesuatu yang menyakiti si Cheng, maka kami tidak akan melepaskanmu. 1548 terpapar, 10. Ibu, aku, tentu saja, aku dan ayahmu tahu kalau kamu adalah anak yang baik. Sebenarnya kami sangat lega karena kamu bisa bersama si Cheng. Sedangkan keluargamu, kamu juga jangan terlalu membangun. Yang penting kita berusaha untuk menghasilkan tenaga, terserah Tuhan akan seperti apa hasilnya. Manusia sudah punya rezekinya masing-masing. Luo Qingsui menyikat bulu Wells yang sedang mandi di dalam baskom besar sambil berkata, tapi, kamu kalau ingin menggunakan kekuasaan keluarga Leng untuk melepaskan perintah yang layak diterima kakakmu, kami tidak bisa melakukannya. Tidak, Gu Qingqing segera menenangkannya, sebenarnya aku lebih berharap kakakku bisa mendapatkan hukuman berat. Sebenarnya dia baik, tapi ayah dan ibuku selalu memanjakannya sejak kecil karena dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami. Itu membuatnya memiliki sifat yang malas, sombong dan tak mau menerima pendapat orang. Kalau dibilang jahat, sebenarnya dia hanya terlalu. Gu Qingqing lalu terkekeh, ayahku sudah meninggal dunia, ibuku tidak punya pekerjaan tetap, kedepannya kalau ibuku sudah tua, dia hanya bisa mengandalkan kakakku. Aku rasa ini semua tidak akan sia-sia jika bisa membuat kakakku bisa menyadari kekurangannya di masa lalu, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Baguslah kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Luo Qingsui menganggukkan kepalanya dengan gembira, kamu juga jangan terlalu manjakan si Cheng. Aku mengerti dia seperti apa. Terkadang kalau terlalu emosi bisa sampai kehilangan kendali. Dia perlu seseorang yang bisa mengontrolnya, orang yang bisa menasehati dan mengingatkannya sepertimu ini. Tapi yang paling penting adalah, setelah masalah ini selesai, kalian sepertinya sudah bisa mempertimbangkan untuk mempunyai anak, kan? Wajah Gu Qingqing memerah, ia menganggukkan kepalanya, sekarang aku masih dalam proses pengobatan sesuai anjuran dokter. Luo Qingsui tersenyum, tidak perlu malu. Punya anak memang bagus, tapi kami juga tidak ingin memaksamu, kamu bisa hamil kapan saja. Tapi kalian jangan sengaja menggunakan alat kontrasepsi, atau menunggu usia 30 atau 35 tahun baru mau hamil. Kalian jangan merasa tertekan, kami juga tidak panik, kapanpun bisa. Aku melihat wajahmu akhir-akhir ini agak pucat, sudah periksa ke dokter. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, akhir-akhir ini banyak kesibukan, sudah 1 bulan lebih tidak ke rumah sakit. Tadinya memang mau ke rumah sakit setelah masalah akhir-akhir ini selesai. Baguslah kalau begitu. Sambil ngobrol, Luo Qingsui juga menyelesaikan menyikat bulu Wells. Ia mengambil selang air dan membersihkan badan Wells. Wells sendiri juga mengerti kalau sudah selesai mandi, ia pun berdiri dan mengeringkan bulunya dengan menggoyangkan badannya dengan kencang, membuat Luo Qingsui dan Gu Qingqing basah. Luo Qingsui pun menjadi marah, ia memukul kepala Wells dan berkata, dasar anak ini, nakal sekali, ya. Kedua mata bulat Wells yang hitam tampak berbinar, guk-guk. Kemudian ia menggoyangkan bulunya yang basah dengan lebih bersemangat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keluarga Leng sangat damai, sedangkan di rumah sakit, Su Zijin menemani Ni Zining pemeriksaan kesehatan, lalu ia sekalian pergi ke jalur VIP dan bertemu dengan asisten dokter itu. Selamat siang, Nona Su. Akhir-akhir ini Su Zijin juga memberikan banyak keuntungan kepada asisten dokter ini. Tentu saja ia juga mendapatkan banyak informasi yang diinginkannya dari asisten dokter ini, terutama mengenai Gu Qingqing. Apa yang baru-baru ini Gu Qingqing datang ke rumah sakit? Asisten dokter menggelengkan kepalanya, dia tidak datang baru-baru ini. Su Zijin menganggukkan kepalanya, kalau dia datang pemeriksaan kesehatan atau berkonsultasi dengan dokter, aku hanya memiliki satu permintaan. Mengenai laporan tubuhnya, jangan beritahu hal itu kepadanya dulu, beritahu aku dulu. Meskipun asisten dokter sedikit kesulitan, namun ia tetap menganggukkan kepalanya. Setelah Su Zijin menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, ia pun pergi dengan puas. Namun ia tidak sadar, bahwa di pojokan ada sosok Ni Zining. 1549 terpapar, 11. Ni Zining datang untuk mencari Su Zijin. Pemeriksaan ulang Ni Zining sangat sederhana, melakukan CT scan, memeriksa darah dan yang lainnya. Kemudian ia membawa hasil CT scan untuk dilihat dokter, dan dokter pun mengatakan bahwa penyembuhan tulang Ni Zining sangat bagus, serta menyuruhnya jangan terlalu khawatir. Sedangkan Su Zijin, ia mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya lebih banyak.
Namun sebenarnya yang dilakukan Su Zijin sedang mencari asisten dokter untuk mengetahui situasi Gu Qingqing. Dan Ni Zining yang datang mencari Su Zijin, secara kebetulan menelepon meminta asisten dokter itu melaporkan kondisi tubuh Gu Qingqing kepadanya terlebih dahulu daripada ke Gu Qingqing sendiri. Ada apa ini? Ni Zining mengingat masalah sebelumnya, di mana Su Zijin juga bertindak mencurigakan seperti sekarang, bahkan merekrut seorang detektif pribadi, di mana ia tidak hanya melakukan pemeriksaan medis, bahkan melakukan tes DNA. Sebenarnya apa yang memikirkan Su Zijin? Ni Zining yang kebingungan akhirnya kembali, ia melihat Su Zijin sedang berbicara dengan Li Hongrui dan Zhen Xiaoya dengan senang hati. Ketika melihat Ni Zining, ia bahkan berkata sambil tersenyum, kenapa ke toilet saja lama sekali? Oh, perutku agak sakit. Tidak apa-apa, dokter bilang kondisiku sangat baik. Ni Zining melihat Su Zijin, kini Su Zijin masih duduk di atas tempat duduk, wajahnya penuh dengan senyuman, sama sekali tidak terlihat bahwa tadi ia sudah menanyakan kondisi pribadi Gu Qingqing. Namun Ni Zining juga tidak begitu khawatir. Bagaimanapun, Su Zijin dan Gu Qingqing adalah saingan berat, setiap kali bertemu, kondisinya pasti sangat buruk. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Zhen Xiaoya juga merasa senang. Kecelakaan lalu lintas yang dialami Ni Zining waktu itu benar-benar membuat Zhen Xiaoya mengira ia akan kehilangan anaknya. Ia tidak menyangka kini penyembuhan anaknya bisa begitu bagus. Ia bahkan menolehkan kepalanya dan berkata pada Li Hongrui, sekarang Zining sudah sehat, mungkin tahun depan kita sudah bisa menghadiri acara pernikahan mereka. Li Hongrui juga tersenyum, jujur saja, sebenarnya dia juga takut jika pernikahan ini diundur lagi, akan ada hal buruk lagi yang terjadi. Sebenarnya pada saat Ni Zining ingin membatalkan pertunangannya dengan Su Zijin, Li Hongrui sudah tidak begitu menginginkan pernikahan mereka berdua lagi. Apalagi ketika ia mendengar Ni Zining bisa mengalami kecelakaan lalu lintas gara-gara Gu Qingqing, bahkan Zhen Xiaoya menyuruh Gu Qingqing datang ke rumah sakit untuk membantu menjaga Ni Zining. Ini benar-benar bagaikan sebuah duri yang menusuk ke dalam hati Zhen Xiaoya. Tapi, siapa suruh anak-anak yang menyukai Ni Zining? Su Zongsu dan Li Hongrui hanya memiliki satu orang anak perempuan, jangankan suami, jika Su Zijin menginginkan bintang di langit pun, mereka berdua juga akan menghabiskan puluhan juta untuk pergi ke stasiun luar angkasa internasional sepuasnya. Kata-kata Zhen Xiaoya membuat Su Zijin malu-malu, bibi Zhen ini bicara apa? Bukannya waktu itu bilang, kami bisa menikah kapanpun setelah bertunangan. Kalau menetapkan hari pernikahan dengan tergesa-gesa, bukan hanya tidak punya waktu untuk mempersiapkan acara pernikahan, yang paling penting adalah penyembuhan Zining. Zhen Xiaoya juga menganggukkan kepalanya, betul, setelah kecelakaan lalu lintas separah itu, memang memerlukan waktu penyembuhan yang agak lama. Nanti setelah Zining sudah sembuh total, baru kita bahas masalah ini lagi. Jarang-jarang Ni Zining tidak menunjukkan sedikit keengganan saat membahas pernikahan, seolah-olah ia juga sudah menyetujui pernikahan tersebut. Dan sikap Ni Zining ini membuat mereka yang melihatnya menganggukkan kepala, merasa sangat puas. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Ni Zining dan yang lainnya pun pulang dengan mobil. Kali ini mobil yang dikendarai keluarga Ni adalah mobil MPV 7 tempat duduk. Ni Zining dan Su Zijin duduk di barisan paling belakang. Sepanjang perjalanan, Su Zijin terus berbicara pada Ni Zining, dan Ni Zining juga menanggapinya dengan sopan. Sampai mobil sudah mau sampai pintu masuk gunung, Su Zijin tiba-tiba menerima panggilan telepon. Ia melihat layar ponselnya, dan raut wajahnya pun berubah seketika. Li Hongrui yang duduk di depan masih tersenyum senang, siapa yang mencarimu, Zijin? Ayahmu. Bukan, Su Zijin memutuskan panggilan tersebut, lalu tersenyum canggung, ini dari temanku, beberapa hari lagi kan sudah mau libur, jadi dia menanyakan rencana liburanku kali ini, mau mengajakku main. Oh begitukah? Temanmu laki-laki atau perempuan? Li Hongrui sengaja bercanda dengan Su Zijin. Tentu saja perempuan. Su Zijin tertawa. 1550 terpapar, 12. Kalau perempuan tidak apa-apa, jangan yang laki-laki. Kamu sudah bertunangan dengan Zining, tidak bagus kalau kamu pergi main di saat seperti ini. Zhen Xiaoya juga ikut tersenyum. Zhen Xiaoya melihat kondisi tubuh anaknya yang semakin membaik, hubungan anaknya dengan Su Zijin juga semakin kokoh, apalagi anaknya yang semakin kokoh dan dewasa. Sebagai orang tua, Zhen Xiaoya tentu saja sangat senang. Tentu saja, kalau ada teman laki-laki,
aku pasti akan membawa Zining bersamaku, lalu menunjukkan kemesraan kami agar mereka cemburu. Su Zijin berkata sambil menjulurkan lidahnya, lalu dia pun tertawa. Lihatlah anak-anak muda ini, apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Li Hongrui tertawa, sejak memiliki anak perempuan ini, setiap hari ada saja yang berisi di samping telingaku, berisi sekali. Memiliki kesempatan mendengar anak berisik itu rezeki. Coba kamu lihat rumahku, Zining dan ayah itu sama-sama pendiam. Aku mau mencari orang untuk curhat saja tidak ada, kedepannya pasti akan sangat ramai karena ada Zijin. Li Hongrui dan Zhen Xiaoya mengobrol sepanjang perjalanan, Su Zijin yang duduk di belakang juga memberikan ucapan selamat kepada mereka. Namun perlahan, senyuman Su Zijin mulai memudar hingga akhirnya hilang. Su Zijin menundukkan kepalanya, ia melihat ke ponselnya yang sudah disetel menjadi mode senyap. Di atas layar ponsel masih ada nomor telepon asing yang terus muncul, jelas-jelas orang tadi masih menelponnya. Su Zijin melihat layar ponselnya dengan dingin, jari tangannya menyapu layarnya dan menolak panggilan tersebut. Kemudian ia langsung mengambil ponselnya dan mengirim sebuah pesan, aku sekarang tidak bisa menerima telepon, kita cari tempat sepi untuk bertemu. Nomor asing itu membaca pesan Su Zijin, beberapa saat kemudian ia pun membalas, iya, kita bertemu di lantai 1 Mall XX, bagaimana? Mall XX ini adalah sejenis tempat bisnis retail. Di lantai 1 di bawah tanahnya terdapat supermarket, sedangkan di atasnya adalah pusat dunia. Tentu saja, bukan pusat dunia mewah yang sering dikunjungi Su Zijin, tetapi hanya pusat dunia yang menjual merek yang lebih dikenal masyarakat. Singkatnya, di mata Su Zijin hanya ada satu kata, yaitu kuno. Su Zijin memutar matanya, memutarnya langsung terasa mual. Pilihan yang benar-benar tidak berkelas. Memang benar kata-kata yang menyebutkan bahwa, orang yang tidak berkelas akan mengunjungi tempat yang sama tidak berkelasnya. Su Zijin segera mengirimkan beberapa kata, Jalan Hua Maotian, toko kue Heitiane, 2 jam lagi. Setelah mengirim pesan tersebut, Su Zijin sendiri juga merasa sangat jijik. Kalau bukan demi mengalahkan Gu Qingqing, ia mungkin mencari bantuan pada orang seperti ini. Setelah itu, orang itu baru membalas, baik. Bahkan menggunakan kata seru, bisa dilihat bahwa orang itu sangat emosional. Setelah mematikan layar ponselnya, Su Zijin langsung menyalurkan layar ponselnya dengan geram, ia bahkan malas mau melihat kata yang muncul di atas layarnya itu. Setelah Su Zijin selesai mengirim pesan, Ni Zining yang duduk di samping pun bertanya, kamu sedang mengobrol dengan siapa? Ni Zining tidak melihat siapa orang yang bertukar pesan dengan Su Zijin, ia hanya melihat Su Zijin yang duduk sambil mengerutkan kening seperti sedang sangat kesal. Tidak seperti sedang merencanakan acara liburan bersama teman. Tadi bukannya sudah aku bilang, sama teman perempuanku. Su Zijin menoleh, kali ini tetap penuh dengan senyuman, bahkan berkata dengan manja pada Li Hongrui, Ibu, nanti aku mau keluar sama teman perempuanku ini di Heitiane, mau sekalian ku belikan kuenya. Kamu benar-benar pergi dengan teman perempuan, kan? Sudah pernah main ke rumah belum? Ibu pernah melihatnya belum? Seharusnya ibu tahu teman-temanmu. Atau sebaiknya Ni Zining ikut kamu saja, bagaimana? Kalian pergi sama-sama. Li Hongrui menggenggam tangan Su Zijin sambil tersenyum lebar. Su Zijin menggoyangkan tangannya sambil berkata, tidak perlu, temanku itu sangat cantik. Aku takut nanti Zining malah berubah saat melihat temanku itu. Selanjutnya bab 1551 terpapar 13.